Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bi'idnihi wa qad nadana labbayka ya man dallana wa habana. Salla alayka Allah bari'uka alladhi bika ya musaffa khasana wa habana. Segenap para guru, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus keluarga besar Abdul Dayat dan Umi Nur Basanahi bin Abawadai, Makruni binti Jasam, seluruhnya, semua sesepuh-sesepuh kita yang hadir, guru-guru kita yang hadir, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda dan para pemudi, serta anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin. Sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan istiqamah di jalan. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa la ilaha illallah wa kama sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Al-Syekhul Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. قال الله تعالى وعجبت لمن هو عالم باللسان جاهل بالقلب. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Maulana Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Allah sendiri yang menyampaikan. Kata Allah, wa ajibtu. Coba jangan ada yang ngobrol. Wa ajibtu, dan aku heran, kata Allah. Bayangkan, di sini Allah menyebutkan Allah itu heran. Jangankan makhluk, Khalik aja yang menciptakannya heran. Jangankan kita manusia, Allah aja heran. Heran model orang yang gimana? Wa ajibtu liman huwa alimun bil lisani. Aku heran, kata Allah, ngelihat orang yang alim lisannya. Maaf kalau ngomong
kayak orang bener. Nasehatin orang paling bisa. Lisannya baik, lisannya bagus, tapi jahilun bil qalbi, tapi hatinya bodoh. Hatinya tidak sepandai lisannya. Apa-apa yang diucapkan lisannya tidak sama dengan hatinya. Ini bahaya model ini. Capnya mah minyak onta, minyak sabit cap onta. Bungkusnya, mereknya cap onta, tapi isinya minyak babi. Kan lebih begitu. Capnya cap onta, tapi isinya artinya apa? Lisannya baik, omongannya indah. Kalau ngomong semua orang terbana, tapi dia menyimpan kedengkian di dalam hatinya. Makanya disebutkan oleh Maulana Nabi Muhammad SAW, al-iman huwa iqrarun bil lisan wa tasdiq bil jinan wa amalun bil arkan. Iman itu kata Nabi, apa-apa yang diucapkan lisan harus sama dengan apa yang ada di dalam hati dan sesuai dengan perbuatan. Begitu. Maaf, kalau cuma ngomong semua bisa ngomong. Benar kan? Nasihati orang itu paling enak sudah. Apalagi model ustadz, model habib, model kiai, oh paling seneng kalau suruh ngomong. Tapi kalau dinasehati, kadang-kadang nggak mau. Iya nggak? Ceramah paling doyan, tapi dengerin orang ceramah nggak mau. Nah itu model-model orang yang begitu biasanya. Ada nggak? Giliran ceramah dia oke, tapi giliran orang lain ceramah atau orang lain ngaji main HP, nggak dengerin, ya gak? Atau itu seminimal-minimalnya. Yang parah gitu, kalau apa yang diucapkan lisannya tidak sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Kecil-kecilan kita ini sering ngomong enak, ngomong bagus sama orang. Di depan orang iya, tapi di belakang lain lagi cerita. Jangan dibiasakan yang semacam ini. Nah, maka kata Allah tadi, aku heran kata. Ada orang yang mulutnya baik, mulutnya pintar ngomong, mulutnya indah, tapi bodoh hatinya. Artinya apa? Dia membohongi diri sendiri begitu. Benar gak? Ayo, kalau orang yang diomongin sama yang di dalam hatinya beda, tersiksa gak hatinya? Tersiksa. Gak lapang hatinya. Penuh apa? Penuh sandiwara akhirnya. Penuh daripada tidak kejujuran. Maaf, orang yang tidak jujur itu tersiksa. Orang yang gak apa adanya tersiksa gak? Tersiksa. Takut ketahuan. Bener gak? Ngomong sama orang baik tapi di belakang jelek, tersiksa dia itu. Menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi kalau lisan sama hatinya sama, insya Allah lapang. Kadang-kadang ada orang yang omongannya kasar, ada cara penyampaiannya mungkin keras, tapi sebetulnya hatinya baik. Itu lebih bagus. Kenapa? Biasanya orang model begini setelah ngomong udah marahnya itu ikhlas biasanya. Benar gak?
Contoh-contoh, orang tua marahin anak, tidak ada ceritanya orang tua itu benci sama anak, benar ya? Ngamuk, sudah ngamuk segala macam, benar ya? Tapi setelah undek-undeknya sudah disampaikan, udah marah, ada gak tersisa kebencian sama anak? Tidak ada, biasa, betul? Begitu kurang lebih. Jadi, ayo sama-sama kita belajar. Belajar apa? Belajar makin hari kita harus menjadi orang yang makin baik. Kita ini pengaku pengikut Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tiru Nabi Muhammad. Kita tiru Maulana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selalu menjaga lisan. Gitu. Wa ajibtu, dan aku heran, kata Allah, liman yadhuru bil ma, yang mana orang ini bersuci dengan air. Artinya sehari-hari kita ini selalu bersuci dengan air, ya kan? Wudu pakai apa? Air. Kita sucikan najis yang ada di tubuh kita atau kotoran, kita pakai air. Betul? Najis apapun atau kotor apapun, ada apa nempel kotoran, kita cuci pakai air. Kita selalu bersuci, bertoharoh menggunakan air. Jarang sekali, walaupun ada syariat menggunakan debu itu kalau keadaan terpaksa, keadaan darurat, namanya tayammum ya. Tapi jarang sekali kita pakai. Belum tentu seumur hidup kita pakai itu. Benar gak? Aku heran, kata Allah, kepada orang yang bersuci dengan air, wa huwa ghairu tahirin bil qalbi, tapi dia tidak pernah mensucikan hatinya. Maksudnya apa? Dia cuma sibuk nyuci badannya, nyuci jasadnya, nyuci bagian tubuhnya, bersihin tubuhnya, tapi tidak mau pernah bersihin hatinya. Pertemuan kemarin Anda sampaikan ya, kita ini harus belajar membersihkan kita punya hati. Karena kalau hati baik, kata Rasulullah, semuanya ikut baik. Tapi kalau hati kita gak baik, semuanya ikut gak baik. Kalau hati tenang, semuanya ikut tenang. Benar? Tapi kalau hati sudah tidak tenang, semuanya ikut gak tenang. Betul gak? Maka jaga hati, bersihkan hati. Gimana cara bersihin hati? Deketin diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan masukkan keburukan di dalam hati kita. Walaupun orang lain berbuat buruk, usahain diri kita tidak pernah berburuk sama orang lain. Biar orang lain berbuat buruk sama kita, kajen, biarin sudah. Orang mau ngapain sama kita, yang penting kita selalu berbuat baik. Tunjukkan akhlak, tunjukkan akhlak yang baik. Jangan kita berbuat jahat. Kalau membela diri boleh, tapi jahat jangan. Misal ada orang ganggu ke rumah kita, ya kita boleh membela diri. Artinya menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan istri, anak kita. Ada orang ganggu, ya boleh kita minta dia keluar, usir dan seterusnya. Tapi jangan juga terus bikin apa? Sesuatu yang sama kayak dia. Benar ya? Maka
Jadi orang baik itu pilihan. Ingat gak pertemuan kemarin ada cerita? Kalau yang lain sering ada ceritakan bagaimana Rasulullah diludahi, Rasulullah gak marah. Malah orang yang diludahi ketika sakit, Rasulullah orang pertama kali ya jenguk. Rasulullah dilemparin kotoran unta yang sudah membusuk ketika sholat, Rasulullah tidak membalas. Rasulullah dilumuri kotoran manusia rumahnya, Rasulullah membersihkannya dengan mendoakan orang yang membersihkan. Bahkan kemarin kita cerita bagaimana Rasulullah ada yang membenci Rasul, membuat lubang, ya nggak, ingat nggak? Membuat lubang agar Rasulullah masuk ke lubang itu, terperosok ke lubang tersebut, bukan lubang kecil. Kalau sekarang kayak lubang kuburan begitu modelnya. Tujuannya apa? Agar Rasulullah jatuh ke situ tidak bisa naik di padang pasir, tengah padang pasir, sehingga harapannya mati di sana. Ditutupinnya pakai ranting pelepah kurma, ditutup pakai pasir tipis agar Rasulullah masuk jatuh ke sana. Tapi subhanallah, berkat Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah beberapa hari memang tidak lewat sana, dan tertiup angin segala macam namanya padang pasir, sehingga yang buat lubang pun itu lupa letak lubang itu, dan yang bikin lubang itu yang jatuh ke lubang itu. Akhirnya dia sendiri yang lewat sana, dia sendiri yang terposok ke sana. Jerit-jerit gak ada yang nolong. Jerit-jerit, udah hampir setengah mati, panas di tengah padang pasir, di dalam lubang, gak ada orang lewat. Sudah putus asa dia, udah pucet, udah hampir mati, berjam-jam. Ya mungkin hampir seharian dia ada di sana. Subhanallah, apa yang terjadi? Rasulullah lewat di sana. Terdengar sudah suara orang pelan, merintih pelan. Yang tadinya udah jerit-jerit udah habis suaranya, udah kering tenggorokannya. Rasulullah lewat, ngelihat ada orang di dalam lubang tersebut. Apa kata Rasul? Ngapain kau ada di sini? Kenapa kau bisa sampai di sini? Apa jawab orang yang bikin lubang itu sendiri? Wahai Muhammad, ada orang jahat bikin lubang model begini, dan aku tidak sengaja terperosok masuk ke sana. Padahal yang bikin lubang dia dulu. Rasulullah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya apa? Yang bikin lubang ini orang. Apa Rasulullah tinggalkan biar dia mati aja sekalian? Atau malah ditutup pasir sekalian, bikin mampus sekalian? Rasulullah mengulurkan tangannya, bantu dia. Kayak orang yang, kalau kita mungkin ingat yang pernah ikut nguburin orang, yang di bawah kan biasanya kita tarik untuk bisa naik. Nah, model begitu kurang lebih. Ditarik sama Rasulullah agar dia bisa keluar dari hakada. Begitulah akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terus diwariskan kepada para ulama, kepada para habaib, cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Nabi, itu kan Rasul. Zaman sekarang mana ada orang model begitu. Mungkin ini ngomongnya gitu. Kadang ini kalau kita nasihatin model begitu, ada yang jawab begitu. Itu kan Nabi, itu kan Rasul, kita mah apa? Nabi itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan manusia agar kita gak ngomong begitu. Nabi itu sama, punya anak istri, perlu makan, punya kebutuhan hidup, punya perasaan, sama kayak kita. Makanya Nabi itu dijadikan contoh. Kalau Nabi itu dipilih dari golongan malaikat, kita bakal ngomong, oh itu kan malaikat.
Nabi ini dari manusia agar kita bisa contoh. Itu mah Nabi, kita mah apa? Anda kasih contoh orang yang masih hidup. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang terkenal yaitu dengan sebutan Habib Umar bin Hafid. Beliau di Hadramut, Yaman, tapi kakek beliau yang bernama Habib Hafid itu satu kampung dengan Abah Anas, satu kampung dengan Ana di Bondowoso, dan dimakamkan di Bondowoso, Jawa Timur. Beliau terkenal dengan Habib Umar bin Hafid. Nah, Habib Hafidnya itu di Bondowoso, Jawa Timur. Habib Hafid ini berdakwah punya anak Habib Salim. Habib Salim ini pulang lagi ke Hadramut, punya anak nanti Habib Muhammad. Habib Muhammad punya anak Habib Umar. Gitu. Singkat cerita, ayah Habib Umar namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad ini mufti tarim ketika itu, seorang mufti. Mufti itu artinya ulama yang sangat tinggi keilmuannya dan paling tinggi ketika itu, bisa disebut paling tinggi, yang mana boleh berfatwa. Artinya berfatwa itu boleh memutuskan hukum ini dan itu ketika ada permasalahan. Itu namanya mufti. Nah, ketika itu zaman Habib Muhammad, ayahnya Habib Umar ini masih kalau di sini zamannya PKI. Di sana juga sama, komunis yang menjajah negeri Yaman. Singkat cerita, waktu sholat Jumat, Habib Umar masih kecil ketika itu, diseranglah masjid yang mana Habib Muhammad, ayah Habib Umar ini sedang melaksanakan sholat Jumat. Gitu ya. Begitu diserang, habis-habisan penyerangan ini banyak yang meninggal. Habib Muhammad menyuruh anaknya yang masih kecil yaitu Habib Umar untuk pergi, untuk lari menjauh, dan diberikan ridahnya, surbannya dibawakan. Pergi wahai Umar, pergi yang jauh kau. Disuruh lari, karena memang masih kecil. Suruh lari. Habib Muhammad dibawa oleh komunis ini tadi. Kalau di sini dibawa oleh PKI ini tadi. Dibawa dan dibunuh. Entah di mana kuburannya, jasadnya dan kuburannya sampai sekarang nggak diketahui. Udah ada ketemu kuburannya. Sama di Indonesia ketika zaman itu banyak orang diculik segala macam, sampai sekarang nggak ketemu kuburannya. Kerabat anak, paman dari nenek anak itu ada namanya Ali. Sampai sekarang juga nggak ketemu kuburannya di mana, dan diculik yang semacam itu. Nah, sudah singkat cerita, Habib Umar ini udah dewasa, sekarang jadi ulama besar kelas dunia. Kalau datang ke sini tuh di Istiqlal, ceramahnya di mana-mana. Biasanya bulan Muharram ini datang, ada Khalsi Abu Bakar bin Salim, dan keliling ke beberapa tempat biasanya. Yang datang itu luar biasa banyak orang, bisa sampai jutaan. Beliau seorang hafid wa muslim yang hafal lebih daripada 100.000 hadis. Kalau Al-Quran jangan ditanya, mulai kecil sudah hafal Al-Quran. Luar biasa. Singkat cerita, satu hari Habib Umar ini kedatangan Presiden Yaman yang sedang berkuasa. Presiden ini datang ke Habib Umar. Sowan lah kalau bahasa sekarang, sowan. Kalau bahasa kita. Dan presiden ini pengen ngomong 4 mata sama Habib Umar. Habib Umar mengizinkan untuk bicara 4 mata sama Habib Umar. Begitu ngobrol 4 mata, presiden ini
ngasih satu map ke Habib Umar. Singkat cerita, ya Habib, aku ingin beri kau hadiah. Apa itu? Wahai Habib, tim intelijen kami, tim pencari fakta kami sudah berhasil menemukan orang yang berbuat jahat kepada ayahku. Di map ini semuanya sudah ada. Siapa yang membunuh ayahmu, bagaimana cara pembunuhannya, sekarang di mana tempat yang membunuh, anak-anaknya siapa, keturunannya yang membunuh, ada semua di map ini. Terserah kau Habib, mau diapakan orang-orang ini. Apa jawab Habib Umar? Kata Habib Umar, di situ, di map itu ada gak fakta atau bukti di mana ayahku dikuburkan? Yang aku ingin tahu hanya di mana kuburan ayahku. Aku ingin ziarah karena aku tidak tahu meninggalnya di mana dan dikuburkan di mana. Dan kami yakin, insya Allah ayahku orang soleh. Kami ingin memindahkan jasadnya ke kuburan keluarga kami. Apa jawab Presiden? Kecuali yang itu kami tidak tahu. Kalau yang lain ada semua. Kuburannya di mana kami tidak tahu. Kata Habib Umar, bawa lagi. Aku tidak perlu lihat yang semacam itu. Subhanallah. Anda tanya, kalau Habib Umar mau balas dendam bisa nggak? Sangat bisa. Pengikutnya luar biasa. Tinggal perintah orangnya. Tapi beliau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Yang sudah-sudah. Toh sudah meninggal juga gimana? Malah didoakan sama Habib Umar, mereka mendapat hidayah. Orangnya masih hidup, Habib Umar. Suatu ketika lagi ada orang yang ngaku-ngaku Habib Umar ini punya toko. Di luar pesantrennya itu buka toko. Yang jaga ya mungkin muridnya dan seterusnya. Ada orang yang ngaku-ngaku tokonya Habib Umar itu, tanahnya Habib Umar itu, bangunan itu adalah milik dia. Diaku, diklaim, oh ini toko saya, tanah kakek saya. Sampai dia ingin ketemu Habib Umar. Ketemu Habib Umar, terus dia bilang bahwasannya tanah itu punya dia. Habib Umar masuk ke dalam kamar. Keluar, beliau bawa map. Apa map itu? Sertifikat toko itu. Kata Habib Umar, bawa. Dikasih itu. Kata Habib Umar, kalau engkau benar, kalau kami benar, mudah-mudahan kami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Tapi kalau engkau benar, mudah-mudahan Allah ampuni kami. Padahal ini sertifikat jelas sudah turun-temurun, ini punyanya keluarganya Habib Umar. Tapi diaku model begitu. Pulang orang itu. Habib Salim anaknya Habib Umar protes. Bah, katanya, itu kan sudah jelas dari kakek-kakek kita, itu memang tanah kita yang dibuat toko itu. Kenapa Abah kasih? Apa jawaban Habib Umar? Aku malu. Aku malu kalau aku harus berebut urusan dunia. Biar
Oh kalau gitu terus Pak, nanti semua di aku, pesantren ini di aku, rumah kita di aku, kita mau tidur di mana? Nanti kita rumah dia, kita tidur di mobil di mana? Tapi jangan ditiru. Ditirunya kesabarannya, tapi ditiru tanah diambil belum makom gitu ya. Maksudnya yang ingin sampaikan, orang yang semacam ini masih ada. Orang mulia semacam ini masih ada. Dan kita bisa contoh kemuliaan tersebut. Bisa dipahami insyaallah. Wajib liman yastaqilu bi uyubin nas. Dan aku heran, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, terlibat. Aku heran, kata Allah, kepada orang yang sibuk ngurusi dosa orang lain. Ada gak orang yang sibuk ngurusi dosanya orang lain? Wa huwa ghafilun, tapi dia lupa, tapi dia lalai an uyubi nafsihi, terhadap dosanya sendiri. Dosanya orang lain diumbar kemana-mana. Padahal mungkin kesalahan itu, dosa itu kecil, tapi diumumin kemana-mana, bikin pengumuman. Mulutnya kayak mulut toa masjid, semua dengar. Padahal orang itu sudah menutupi dosanya, menutupi kesalahannya, malu bikin dosa tersebut, tapi dibikin jadi satu kampung. Tidak cukup kampung itu, kampung sebelah. Kalau perlu satu kecamatan, satu desa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya ngomongnya begini. Mulai kebejanya. Jangan ngomong-ngomong. Jangan ngomong-ngomong, tapi terus begitu ya, satunya lagi. Akhirnya jadi semana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Kita ini semua punya dosa. Benar gak? Gak ada manusia yang terlepas dari salah dan lupa. Ada al-insan mahmil khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Tukang bikin dosa gitu. Jangan. Kalau kita bisa nasihatin orang, ngajak dia kepada kebaikan, bagus. Tapi kalau cuma ngomongin di belakang, buat apa? Orang itu udah jadi benar, malah malu. Mau kemana-mana, betul ya? Malah maaf, takut karena malu jadi nekat. Betul? Maka hati-hati. Ya, sebagaimana orang lain punya dosa, kita pun punya dosa. Sebagaimana orang lain punya aib, kita pun punya aib. Jangan biasakan ngumbar aib orang lain, jangan. Kalau kita tahu aib, tutup. Ada ulama itu sampai dijuluki dengan Al-Imam Al-Asom atau Syekh Al-Asom. Asom itu apa artinya? Tuli, budak. Apa? Torek gitu ya. Lebih kok ada ulama torek. Ya ada mungkin. Tapi gimana sejarahnya? Ya dengarkan ulama torek. Kenapa disebut ulama budak Al-Asom? Ceritanya begini. Ceritanya begini. Suatu ketika dia ingin berjalan ke satu tempat. Di depan dia ada seorang gadis, satu anak muda perempuan, seorang wanita lah.
yang berjalan di depannya. Wah subhanallah, maaf, si perempuan ini tadi, si gadis ini tadi, cewek ini tadi, mungkin dikira gak ada orang di belakang, dia kentut, dia buang angin. Dan ada suaranya gede. Ayo jujur, kira-kira malu gak? Malu ya. Akhirnya apa? Karena ini orang cerdas, orang pintar, ya ulama, dia menjaga hati si gadis itu tadi, biar gak malu. Akhirnya apa? Dia pura-pura budek. Budek. Dia noleh ke belakang, lihat ada si ulama itu. Dia pura-pura manggil, tapi orang itu, si ulama ini pura-pura tidak dengar. Dia keras-kerasin suara, pura-pura tidak dengar, padahal dengar normal biasa. Gak sampai di situ. Si perempuan ini terus beberapa hari ngikutin si ulama ini, dan ulama itu tahu diikutin, memastikan itu orang bener budek apa enggak, malu soalnya dia. Dikisahkan dalam kitab itu si perempuan ini perempuan cantik dari bangsa-bangsawan gitu. Jadi ya urusan maaf buang angin kentut tadi yang jelas bikin malu. Apa yang dilakukan ulama ini? Seumur daripada perempuan itu tadi masih hidup, dia tetap pura-pura budek. Untuk menjaga hati si perempuan itu tetap pura-pura budek. Jangankan ngomong sama perempuan itu, sama orang lain tetap pura-pura budek. Hebat gak? Itu perkara cuma buang angin. Dan apalagi kita ngelihat sesuatu yang lebih besar. Nih, Anda kasih contoh Rasul. Sebagai penutup, Anda kasih contoh Rasul. Kalau boleh terusin panjang ya. Suatu ketika ada perempuan datang kepada Maulana Nabi Muhammad. Perempuan ini ngadu kepada Rasulullah, mengakui kesalahannya. Ya Rasul, aku telah berbuat dosa besar. Maka kata Rasulullah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ya kalau kau bikin dosa, taubat. Silahkan bertaubat. Semudah itu Rasulullah memberikan solusi. Ya udah kau bikin dosa, pulang kau tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perempuan ini tidak puas dengan itu. Rasul, dosaku ini besar, tolong hukum aku. Hukum aja aku karena dosaku. Emang dosa model apa yang kau perbuat? Akhirnya Rasul tak, karena suruh pulang gak mau, ini perempuan tetap kekeh minta dihukum. Ini berarti orang sudah ikhlas. Si perempuan ini sudah ikhlas, pengen terlepas dari dosa. Walaupun ketika dia disuruh pulang dan bertobat, insya Allah ampuni dia. Lalu kata Nabi, model dosa model apa yang kau kerjakan? Ya Rasul, aku telah tidur dengan seorang laki-laki yang bukan mahram. Aku berzina. Kata Rasulullah,
Mungkin kau salah ingat. Mungkin kau salah ingat. Sudahlah, pulang taubat saja. Enggak ya Rasul, aku benar-benar melakukannya. Kata Rasul, mungkin enggak sampai terjadi. Kau hilaf tapi enggak sampai terjadi mungkin. Sudahlah, pulang saja, kau taubat kepada Allah. Diberi opsi yang ringan oleh Rasulullah karena orang ini sudah mau bertobat. Silakan tobat saja, kata Rasul. Enggak Rasul, betul. Aku telah melakukannya. Ada saksinya. Orang boleh nuduh zina itu kalau ada saksinya minimal 4 orang. Ada saksinya. Tidak ada Rasul. Ya sudah, pulang saja kita. Tobat. Ya Rasul. Aku tidak akan pulang. Aku tidak akan puas sebelum kau jatuhkan hukuman kepada aku. Apa buktinya? Kalau kau benar-benar berzina, kata Rasul. Maaf Rasulullah, aku hamil anak laki-laki. Lalu apa kata Rasul? Kalau begitu, kau pulang, lahirkan dulu sampai lahir. Berbulan-bulan tidak muncul perempuan. Begitu lahir, anaknya masih merah, dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasul, sekarang hukumlah, anakku sudah lahir. Hukum aku Rasulullah. Kata Rasulullah, susui dulu anakku selama 2 tahun sampai disapi. Maksud Rasulullah, udah pulang aja, sudah selesai urusan. Pulang. 2 tahun selesai disusui, datang lagi di perempuan masih penasaran. Artinya benar-benar ikhlas, pengen dihukum aja. Akhirnya karena dia gagal, baru setelah 2 tahun itu, setelah disusuin selesai, baru sadar dihukum rajam oleh Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari kisah ini kita diajarkan untuk berhusnudzon kepada orang lain, untuk berbaik sangka, berprasangka baik. Bahkan kita diajarkan untuk mencari 70 alasan yang mana bisa melepaskan pikiran jelek kita kepada orang lain. Misal ada yang bawa berita gak baik sama kita, ayah misalnya, Bilal, ini ada si ini begini. Terus Bilal berkata, oh enggak mungkin begitu. Nyari alasan yang bisa menepis pikiran kita agar orang lain itu tidak di dalam pikiran kita berbuat jelek. Oh enggak begini, oh mungkin begini. Cari 70 alasan yang mana alasan itu bisa membuat kita tidak berpikiran orang itu berbuat jelek. Kalau sudah 70 masih enggak bisa, alasan itu dianggap masuk akal, mungkin alasan ke-71 gitu. Alasan ke-71 yang alasan itu kita tidak tahu apa. Maksudnya tetap kita harus berhusnudzon sama orang lain. Ingat, selama dosa orang lain itu dikerjakan bukan terang-terangan. Dosa itu di dalam kamarnya dia berbuat dosa, di dalam rumahnya ruangan yang tertutup, dan memang bukan untuk diumbar-umbar. Jangan pernah umbar hal tersebut. Kalau kita bisa nasihati agar dia berhenti.
Kita ajak kepada kebaikan, ya, tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Tapi menyebarkan keburukan seseorang itu bukan tugas kita. Itu bukan yang diajarkan oleh Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beda kalau orang bikin dosa di pinggir jalan, di perapatan, mabok, judi, iya, atau terang-terangan makan narkoba di depan kita, lain itu harus kita jaga karena keburukan kelihatan mata kita. Dan di tempat yang tidak seharusnya dia berbuat tersebut, begitu lah. Takut apa? Takut orang niru. Takut orang yang tidak punya niat untuk melakukan itu, akhirnya dengan hal tersebut akhirnya ikut-ikutan. Atau dia ngajak orang lain berbuat keburukan, itu kita harus cegah. Tapi kalau orang sudah mungkin hilaf, mungkin tidak sengaja melakukan dosa, lalu dia tidak menyebarkannya, dia malu dengan dosa tersebut. Karena hilaf itu dia jadi minder dan seterusnya. Jangan sekali-kali mengumbar hal yang tersebut. Bisa dipahami insyaallah? Ini bukan berarti kita membiarkan orang berbuat dosa, bukan loh ya. Artinya kalau ada orang terpaksa bikin dosa atau kepleset bikin dosa, tidak sengaja bikin dosa, jangan malah kita menyebarkan dosa itu kemana-mana, sehingga orang frustasi, naudzubillah, sampai bunuh diri atau putus harapan, stres gila atau nekat ini dan itu, naudzubillah semua. Bisa difahami insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kami yang membaca dan semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita selalu dipupuk hati kita untuk berhusnuzon kepada orang lain. Dipupuk hati kita untuk selalu menjadi hati yang bersih, hati yang selamat, qalbun salim, hati yang diselamatkan oleh Allah dari segala macam kedengkian, hati yang diselamatkan dari segala macam keburukan, hati yang diselamatkan dari segala macam iri dan dengki. Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang mulia, hati-hati yang senantiasa dipenuhi cahaya Allah Subhanahu wa taala, hati yang melahirkan daripada proses hati tersebut perbuatan-perbuatan yang mulia. Dijadikan anak-anak kita juga anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang senantiasa menjadi qurratul ayun, penggembira mata hati kedua orang tuanya. Hatinya dibersihkan dengan Al-Quran, pikirannya disucikan dengan Al-Quran, jalannya sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dan mereka semua tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita berpulang kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang terbaik. Selesai urusan kita kepada sesama manusia dan selesai urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak berpulang kita kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dengan panggilan yang indah, panggilan yang menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Al-hadidiyah wa la budda min salah. Wa kama wasala fi Al-Fatihah. Sebelum ditutup doa oleh salah seorang orang tua kita yang ada di sini, mungkin Bang Eden atau Haji Muh atau yang lainnya, Al-Faqir ingin menyampaikan satu amanah, yaitu ada undangan haul daripada orang tua kami, orang tua Ana, mertua Ana, yaitu abi mertua Ana.
Kiai Haji Tubagus Hasan Faisal Badrul Zaman, yang semasa hidupnya beberapa kali datang ke majelis ini, dan tahun ini haulnya sudah ke-4 tahun. Jadi beliau sudah meninggal 4 tahun yang lalu, meninggalkan kita. Maka Umi Mertua Bifa yaitu meminta Ana untuk mengundang para jamaah sekalian, Bapak Ibu serta anak sekalian. Mudah-mudahan ada waktu, sehat walafiat. Dan alhamdulillah aktif. Abi itu semasa hidupnya sering menanyakan majelis dan seterusnya. Ketika ada acara, insyaallah datang dengan sehat. Dan Umi Iva juga bahkan Milad kemarin juga datang, acara-acara sebelumnya datang. Kalau ada waktu, fadhol bisa hadir, insyaallah datang waktunya nanti. Ada siapkan beberapa mobil mungkin, angkot dan seterusnya, untuk bisa menampung yang enggak ada kendaraan atau ingin bareng ke Pagentongan, yaitu tanggalnya tanggal 23 Muharram, bulan depan. Sekarang masih Dzulhijjah ya. 23 Muharram, tanggal itunya tanggal 19 Juli. Ini Juni sekarang ya. 19 Juli bulan depan. Insyaallah di Sabtu malam Ahad. Insyaallah nanti kalau sudah dekat-dekat juga Ana umumkan, Ana sengaja jauh-jauh hari biar ingat aja. Insyaallah. Mudah-mudahan Ana juga ingat kalau sudah dekat, yaitu nanti Ana sampaikan lagi kurang-kurang seminggu. Insyaallah mudah-mudahan rezekinya ada, kita siapkan juga mobil untuk yang mau ke sana. Insyaallah. Tidak ada paksaan, tapi yang mau-mau saja, yang punya waktu dan kesempatan. Insyaallah tanggal 23 Muharram, kurang lebih sebulan kurang. Nah, ini yang ingin Anda sampaikan. Mudah-mudahan kita kasih sehat walafiat, sehingga panjang umur kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, insyaallah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.